dosen pengampu mata kuliah Etika Bisnis tahun ajaran 2020-2021. 1. Ibu Rahmawati Purba, Sarjana Ekonomi, Magister of Science. 2. Bapak Fonaha Hulu, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan. 3. Ibu Rusmawani, Sarjana Ekonomi, Magister of Science. Etika Bisnis. Etika dalam bisnis internasional. Etika dalam bisnis internasional. Permasalahan etika bisnis dalam bisnis internasional. Prinsip-prinsip etika bisnis internasional. Norma-norma moral yang umum pada taraf bisnis internasional. Etika dalam bisnis internasional. Bisnis atau perdagangan merupakan sarana penting untuk mendekatkan negara-negara dan kebudayaan yang berlainan. William Robertson tahun 1721 dengan tahun 1793, sejarawan dari Skotlandia, menegaskan perdagangan memperlunak dan memperhalus cara pergaulan manusia, dan Montesquieu pada tahun 1689 sampai dengan tahun 1755, ahli ilmu politik Prancis, melihat kehalusan dalam pergaulan sebagai syarat untuk perdagangan. Perdagangan sanggup menjembatani jarak jauh dan komunikasi serta hubungan baik antara manusia. Dengan sarana transportasi dan komunikasi yang baik, bisnis internasional bertambah penting di era globalisasi ekonomi di mana kegiatan ekonomi mencakup seluruh dunia. Gejala globalisasi ekonomi ini bisa berakibat positif maupun negatif. Dari sudut moral, berakibat positif dapat meningkatkan rasa persaudaraan dan kesetiakawanan antar bangsa-bangsa. Sedang segi negatif, bisa menimbulkan suasana konfrontasi dan permusuhan yang pertentangan ekonomi dan perang dagang. Permasalahan etika bisnis dalam bisnis internasional. Pertanyaan terkait moral mengenai apakah suatu tindakan baik atau buruk, benar atau salah, seringkali menjadi dilema di dalam kegiatan bisnis internasional. Penilaian terhadap suatu tindakan terkait bisnis yang dianggap baik atau buruk dan benar atau salah seringkali berbeda di antara satu negara dengan negara lainnya. Bahkan di dalam suatu negara pun penilaian ini sering berbeda dikarenakan perbedaan di dalam budaya dari masyarakatnya. Di samping faktor budaya, perbedaan pandangan ini juga sering dipengaruhi oleh sistem perekonomian dan sistem pemerintahan suatu negara, di samping kepercayaan dan agama yang ada di masyarakat. Permasalahan etika bisnis dapat muncul di berbagai aspek bisnis internasional. Dalam bidang produksi, misalnya muncul permasalahan etika terkait perusahaan dengan lingkungan. Baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial, penggunaan binatang untuk uji coba obat-obatan baru. Cara transportasi ternak, dan ditemukannya teknologi baru seperti produk transgenik atau genetically modified produk dan cloning. Dalam bidang pemasaran, misalnya muncul permasalahan etika terkait pelaksanaan promosi seperti adanya unsur seks dalam advertising. Pemasaran langsung di sekolah, dan advertising yang menyesatkan dengan tidak memberikan informasi produk yang sebenarnya. Dalam bidang keuangan, misalnya terkait insider trading, pembayaran yang sangat besar terhadap Chief Executive Officer perusahaan sebagai executive compensation. Dan pembuatan laporan keuangan yang tidak benar. Prinsip-prinsip etika bisnis internasional. Dewasa ini, perusahaan bisnis internasional, terutama yang besar, sudah memiliki pedoman etika bisnis di dalam perusahaannya. Kode etik internasional pertama di bidang bisnis adalah The Cow Crown. Tabel Principles for Business, yang disepakati pada tahun 1994 oleh eksekutif puncak dari berbagai perusahaan multinasional dari Jepang, Eropa dan Amerika Serikat seperti Matsuhita, Philips, Shiba Geigy, Cummins, dan Honeywell. Prinsip Cow berakar pada dua nilai ideal dasar dalam etika, yaitu konsep Jepang Kyosei yang berarti hidup dan bekerja bersama-sama demi kesejahteraan umum. Dan konsep Barat Human Dignity atau martabat manusia yang mengacu pada kesucian atau bernilainya setiap pribadi sebagai tujuan. Tidak semata-mata sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan-tujuan orang lain atau bahkan untuk melaksanakan kehendak mayoritas. Prinsip-prinsip umum dari The Cow Crown, Tabel Principles for Business. Prinsip pertama, tanggung jawab bisnis dari shareholders ke stakeholders. Nilai organisasi bisnis bagi masyarakat ialah kekayaan dan lapangan kerja yang diciptakannya serta produk dan jasa yang dipasarkan kepada konsumen dengan harga wajar yang sebanding dengan mutu. Prinsip kedua, dampak ekonomis dan sosial dari bisnis menuju inovasi, keadilan dan komunitas. Prinsip ketiga, perilaku bisnis dari hukum tersurat ke semangat saling percaya. Prinsip keempat, sikap menghormati aturan. Prinsip kelima, dukungan bagi perdagangan multilateral. Prinsip keenam, sikap hormat bagi lingkungan alam.
Prinsip ketujuh. Menghindari operasi-operasi yang tidak etis. Norma moral yang umum pada taraf bisnis internasional. Richard de George menjelaskan bahwa terdapat 3 hal yang harus dilakukan di bidang bisnis di mana norma moral di negara lain berbeda dengan norma yang kita anut. Yaitu, pertama, menyesuaikan diri atau di mana bumi dipijak di sana langit dijunjung. Kedua, rigorisme moral adalah mempertahankan kemurnian etika yang sama seperti di negeri sendiri. Ketiga, imoralisme naif, yaitu tidak perlu berpegang pada norma etika di mana harus memenuhi ketentuan hukum dan tidak terikat oleh norma moral. Jika perusahaan terlalu memperhatikan etika, ia akan berada dalam posisi yang merugikan, karena daya saingnya akan terganggu. Sekian dan terima kasih.